Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu jamaah salat maghrib yang dimuliakan oleh Allah, insyaallah malam hari ini kita akan melanjutkan kembali kajian fikih kita, masih di pembahasan awal ya, pembahasan awal. Pada pertemuan yang lalu kita sudah menjelaskan sedikit pengertian taharah. Nah, malam hari ini kita lanjutkan tentang mulai dari hikmah kenapa disyariatkannya taharah. Bahwasanya kita semua sebagai seorang muslim dianjurkan untuk bersuci, diperintahkan untuk bersuci dan diserukan untuk selalu menjaganya, menjaga kesucian tersebut. Artinya kita ini harus selalu dalam keadaan bersuci, artinya terus dalam keadaan tanpa batal wudunya gitu kan. Sedapat mungkin maka bentuknya adalah himbauan, ya, anjuran agama bagi seorang muslim ini selalu menjaga dirinya dalam keadaan suci. Bukan hanya pada saat kita mau sholat saja, bukan hanya pada saat kita mau sholat. Nah, selalu menjaga wudu, batal wudu. Terus dalam keadaan suci, itu anjurannya. Dan selalu diserukan wa yad'uhu lahu ay lil muhafazati 'alaiha. Nah, untuk selalu kita menjaga kesucian tersebut. Ya, maka banyak sekali hikmah dalam bersuci. Baik itu dari sisi kesehatan maupun dari sisi sosial gitu kan. Dari sisi kesehatan maupun dari sisi sosial. Apa hubungan kaitannya bersuci dengan hubungan sosial? Sebenarnya banyak bisa kita rasakan ketika orang itu kondisinya basing, bahasa Palembangnya basing, pakaiannya basing, badannya tak diperhatikan. Coba kalau sholat kira-kira bersebelahan dengan yang mohon maaf ya, bau itu kemana-mana, tahan tak sholat kira-kira ya? Kalau kita katoi kira-kira menyebabkan permusuhan sosial tidak? Pasti gitu kan. Maka bersuci itu ya, itu dianjurkan, menjaga kesucian itu dianjurkan di dalam syariat, di dalam ajaran agama ini. Dari sisi kesehatan sudah barang tentu, sudah pasti. Sekarang saja gitu kan. Apa sekarang ini? 5M. Ada? Apa itu? Bukan 5M, 3M. Masker, mencuci tangan. Kita bukan mencuci tangan baik. Semua dicuci. Bahkan kita berwudu itu adalah al-istinsyaq. Al-istinsyaq itu sebenarnya menghirup, bukan dimasukkan, tapi menghirup. Menghirup bahasa Indonesia, bukan menghirup bahasa Palembang. Ya, kalau kan menghirup bahasa Palembang ini di sini, Pak. Mulut ya dah. Nah, cuko itu ngirup. Nah, maka kalau kita nyebut ngirup cuko, uang Indonesia masuknya ke hidung. Ya, nah itu kalau salah, sedak. Nah, jadi menghirup di sini adalah menghirup bahasa Indonesianya al-istinsyaq. Membersihkannya itu. Maka apa? Ketika dia ini keluarlah kotoran-kotoran dari hidung, berkumur-kumur ya, madmadah, bahasa Arabnya madmadah, berkumur-kumur gitu. Kemudian wajah, mana yang dikatakan wajah, nanti kita akan bahas itu, mana yang dikatakan wajah. Jadi supaya wuduknya sempurna, Pak. Karena dalam hadis Nabi asbighul wudu, ya, sempurnakanlah wudu gitu kan. Kenapa? Kalau tidak sempurna wuduknya, maka yang tak terkena air wuduk itulah yang terjilat api neraka. Itulah yang dijilat oleh api neraka.
Jadi kalau wuduknya tidak sempurna, ada yang tidak pas, gitu kan? Dari wajahnya, tangannya tidak kena, kemudian kakinya, gitu kan? Nah, maka itu dari sisi hikmah disyariatkannya taharah. Bahkan Allah katakan, wallahu ta'ala yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Doa setelah berwudu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma ja'alna minat tawwabina wa ja'alna minal mutatahhirin. Atau dah apal tak? Apal tak doa setelah berwudu? Apal Yang apal, yang tak apal juga dong. Itu kan. Atau juga tidak berdoa. Oh, Ustaz, aku ini pemahaman yang tidak doa setelah berwudu. Niat dalam hati baik. Gitu kan. Kalaupun berdoa itu adalah disunnahkan. Nah itu. Jadi hikmah disyariatkannya taharah itu baik dari sisi kesehatan maupun dari sisi sosial dan sebagainya. Nah, apa alat untuk kita bersuci? Yang utama adalah dengan menggunakan air. Media bersuci yang utama adalah air. Al-miyah. Maka air yang seperti apa yang diperbolehkan untuk bersuci? Maka dikatakan dalam syariat ma'ul mutlaq. Mutlak itu bahasa Indonesianya artinya tidak kata ininya, air. Ya, ada campuran. Kenapa dalam Al-Quran dikatakan wa yunazzilu alaikum minas sama'i ma'a liyutahhirakum bihi. Jadi diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari langit minas sama ma'an, air. Diturunkan dari Allah dari langit air. Apa fungsinya? Liyutahhirakum, untuk membersihkanmu sekalian, untuk mensucikan kamu sekalian, bihi, dengan air tersebut. Wa yudhiba ankum rijzasy syaitan. Ya. Juga menghindarkan kita dari apa? Rijzasy syaitan. Nah, itu dalam Al-Quran dikatakan demikian. Jadi air yang digunakan adalah air mutlak. Air mutlak. Nah, apa saja air mutlak itu? Kategori air mutlak. Ma'us sama, air yang turun dari langit. Berarti air apa yang turun dari langit? Air hujan. Boleh berwudu dengan air hujan? Boleh. Karena disebut ma'ul mutlak. Kemudian apa lagi? Wa ma'ul bahar, air laut. Air laut boleh untuk berwudu. Kemudian air sungai, air sumur, mata air, air salju, ya. Kemudian air yang dingin. Jadi salju dengan air yang dingin itu berbeda, ya. Salju. Jadi itulah yang dikatakan ma'ul mutlak, air yang mutlak. Nah, akhirnya air itu dibagi menjadi beberapa bagian. Ada air yang tahir, mutahhir. Dia suci dan mensucikan. Ada air yang suci tapi tidak bisa mensucikan. Ya. Itu. Jadi ada juga air yang najis. Ada juga air najis. Apa itu air yang suci mensucikan? Air yang suci mensucikan itu adalah air yang memang masih asli, belum tercampur dengan hal-hal yang lain, ya. Nah, jadi asli, jadi dia natural. Kalau bahasa Arabnya at-tabi'iyah. Jadi kalau tabi'iyah itu kalau kita kaitkan dengan tajwid, mat tabi'i, berarti mat asli. Kalau ini ma asli, air asli, ya, air yang masih asli, tidak ada campur-campurannya, asli. Itu baik itu yang turun dari langit
air itu baik yang turun dari langit ataupun yang keluar dari bumi. Baik air itu turun dari langit ataupun yang keluar dari bumi. Apa air yang keluar dari bumi? Mata air. Itulah yang keluar dari bumi. Ya. Jadi maka itu disebut dengan ma'ul tahir mutahhir, ataupun juga air yang keluar dari saluran mengalir, air yang mengalir, jariyan fin nahar wal qanah, air yang mengalir dari sungai maupun yang mengalir di kanal-kanal, dibuat itu tapi ngalir, airnya mengalir, airnya mengalir, atau airnya mengendap fi wadin, di lembah-lembah. Ya. Ada air yang berada di lembah. Kalau kita ke gunung, biasanya ada satu tempat di mana air itu, di lembah itu ada air. Ya. Atau juga airnya air buhairah. Ya. Ataupun yang disebut air laut, air laut. Itu. Jadi itu air yang suci mensucikan. Air yang suci mensucikan. Air suci dan mensucikan. Tahir, mutahhir. Yang kedua ada air yang tahir makruh. Dia suci tapi dia hukumnya makruh. Apa itu airnya suci tapi makruh? Ma'ul musyammas. Air yang dipanaskan melalui matahari, air yang terjemur. Air yang terjemur. Nah, jadi air yang terjemur, jadi dalam satu misalnya bak ataupun apa kita pakai ini, baskom ya. Kalau baskom kecil pak, bisa ember besar gitu ya. Nah itu disebut ma'ul musyammas. Kenapa ma' musyammas? Karena dia matahari. Zaman Nabi tak katik dia pemanas, ya. Tapi dia dari matahari yang terpapar matahari. Kenapa itu? Karena dikatakan dia itu dapat menyebabkan apa? Penyakit. Dapat menyebabkan penyakit. Penyakit apa? Penyakit kusta. Jadi air yang ini itu kalau dikaji ini dalam hadis Nabi itu akan menyebabkan penyakit kusta. Maka dia suci tapi makruh. Suci tapi makruh. Menurut Imam Syafi'i. Menurut Imam Syafi'i. Kenapa? Ada dalilnya. Ya. Dalilnya apa? Naha Aisyah radhiyallahu anha 'anil ma'il musyammas wa qala innahu yurathul baras wal baras bayadun yaqa'u fil jasadin la'allahu ay maradun. Jadi innahu yurathul baras, menyebabkan penyakit baros. Apa penyakit baros itu? Penyakit ada yang putih di kulitnya nanti. Gitu ya. Itu dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu. Dalam hadis lain dikatakan, "Man ightasala bima'in musyammas fa asabahu wadhun ay bayadun fil jasad." Itu. Ya, jadi itu dalil hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang larangan menggunakan air yang terpapar matahari. Terpapar langsung matahari. Nah, syaratnya apa? Syarat yang dimakruhkan itu ada 3. Syarat dimakruhkannya air yang musammas tadi ada 3. Apa syaratnya itu? Yang pertama adalah ayyakuna bibiladin harrah. Ini terjadi pada negara-negara yang panas. Nah, negara-negara panas itu mana misalnya? Afrika, ya, Afrika, Sudan, mana lagi? Ya, negara-negara yang panas, negara yang panas.
Kalau Mesir Afrika, tapi dia dibagi beberapa musim. Ada juga musim panasnya, tapi kalau Sudan itu ataupun negara yang mungkin seperti Nigeria, ya, mana lagi itu, Niger, nah itu panasnya itu dibagi dua, panas dan panas nian. Jadi cuma dua musim itu lah, musim panas dengan musim panas nian. Nah itu artinya tak kata musim dingin. Nah, jadi ayyakuna bi biladin harrah. Nah, itu syaratnya, syarat yang dimakruhkan. Yang kedua, ayyakuna mawdu'an fi awanin muntabi'ah ghairu dzahab wal fiddah. Nah, jadi tempatnya itu diletakkan di tempat yang terbuat selain dari emas dan perak. Misalnya terbuat dari besi, gitu kan? Nah, jadi tempatnya itu terbuat selain dari emas dan perak. Kenapa? Zaman dulu tempatnya itu asli, Pak. Terbuat dari emas, asli terbuat dari perak. Sekarang inilah kan yang semua imitasi. Kalau dia kuning belum tentu emas. Kalau dia putih belum tentu perak. Kalau zaman dulu semuanya memang terbuat, kalau tidak perak dia terbuat dari emas. Kalau tidak dia berarti besi, ya, besi ataupun yang lainnya. Jadi tempatnya itu selain yang terbuat dari emas dan perak. Syaratnya itu sehingga dia makruh. Itu. Yang ketiga, ayyakuna isti'maluhu fil badanil adami walau mayyitan aw hayawanan yulhiquhul baras kal khail. Jadi tempat yang digunakan adalah badan al-adami. Apa al-adami itu? Badan manusia, ya. Badan al-adami. Nah berarti kalau digunakan untuk badan kita maka hukumnya makruh. Air yang musyammas tadi berarti tidak boleh untuk berwudu, tidak boleh untuk mandi. Nah, tapi kalau digunakan untuk yang lain maka itu diperkenankan, artinya dia masih dikatakan suci. Misal untuk nyuci, untuk basuh piring, untuk yang lain dia boleh. Tapi untuk digunakan kepada badan, berwudu tidak boleh. Mandi wajib, ya, mandi wajib bukan mandi biasa. Kalau mandi biasa itu kan ini. Nah, itu tidak boleh. Artinya dimakruhkan ketika digunakan untuk badan kita, maka hukumnya makruh. Walaupun mayyitan, memandikan jenazah misalnya, memandikan jenazah. Jadi perhatikan kalau mau memandikan jenazah juga dilihat airnya, jangan sampai nanti airnya musammas. Walaupun dia sifatnya suci, tapi ketika digunakan untuk badan kita maka hukumnya berubah menjadi makruh. Itu. Au hayawanan, atau juga digunakan untuk hewan, hewan itu. Nah, yang ketiga adalah air suci tetapi tidak mensucikan. Airnya suci tetapi tidak mensucikan. Apa? Al-ma'ul qalil al-musta'mal. Jadi airnya sedikit dan sudah digunakan, ya. Sedikit dan sudah digunakan. Fi fardhit thaharah, digunakannya itu untuk fardhut thaharah. Nah, untuk dia bersuci. Misalnya digunakan dia untuk mandi, digunakan dia untuk berwudu, maka sifatnya la yurfa'al hadath, maka dia tidak mengangkat hadas. Jadi ketika kita menggunakan air yang sudah terpakai oleh wudu, yang sudah terpakai oleh mandi, maka tidak dapat mengangkat hadas. Tidak dapat mengangkat hadas. Dan juga tidak dapat wala yazilul khabath, ya. Nah, itu hadas tidak bisa diangkat dan tidak menghilangkan khabath. Al khabath itu dimaknai juga najis. Tidak menghilangkan najis. Ma'ul qalil musta'mal. Airnya suci
tapi tidak dapat digunakan untuk mensucikan. Itu. Wala yusta'mal fi taharatin mandubah wa innama yusta'mal fil 'adat dunal ibadat. Tak boleh digunakan itu adalah untuk mensucikan sesuatu yang disunahkan, untuk mensucikan sesuatu yang ibadat, tapi boleh digunakan untuk sesuatu yang sifatnya kebiasaan. Untuk mandi baik tak apa-apa. Mandi biasa ya, mandi biasa. Air yang musta'mal tadi, yang sedikit dan musta'mal tadi, boleh dia digunakan bukan untuk sesuatu yang sifatnya ibadah, tapi boleh digunakan untuk sesuatu yang sifatnya adat, kebiasaan. Jadi digunakan untuk milas-milas apa misalnya kan, untuk bersih-bersih apa boleh, karena sifatnya masih suci. Cuman untuk kegiatan ibadah tidak bisa lagi, tidak bisa lagi digunakan, berwuduk lagi tidak bisa, digunakan untuk mandi lagi juga tidak bisa. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, airnya mutlak tapi bercampur. Dia suci tapi tidak mensucikan tadi ya. Jadi air yang suci tidak mensucikan itu dibagi dua. Yang pertama, airnya sedikit dan sudah digunakan untuk berwudu ataupun untuk mandi. Yang kedua, airnya mutlak tapi sudah tercampur. Air tadi mutlak. Air mutlak itu air sumur, air hujan, air air sungai, air laut. Tapi sudah tercampur. Apa campurannya? Ya, misalnya kopi, campur teh, campur apa lagi? Campur susu. Nah, itu kan. Karena wong hebat, wong kaya, banyak duitnya, berwuduk dengan air susu. Tak baca? Mandi susu. Ya, mandi susu. Itu. Jadi jangan kira aku ni Ustaz duit banyak Ustaz. Ya, tahu mandi dengan susu. Ya, berwuduk dengan susu. Tak baca? Ya, walaupun kamu wong kaya misalnya kan. Ya. Itu. Jadi yang sudah tercampur, air kopi misalnya. Kami ini Ustaz kopi banyak ini. Kami hidup di tempat kopi. Jadi galaunya kopi pacak kita buat sebak-bak itu kopi misalnya kan. Kami gunakan untuk berwuduk. Tak baca. Walaupun sifatnya suci. Dia suci. Tapi tak dapat mensucikan. Tidak dapat mensucikan. Jadi itu, ya.